Shalom semua, berjumpa lagi kita dalam kelompok sel online ini. Biarpun kita tidak dapat berkumpul secara face to face, namun kita still bersyukur dengan Tuhan kita dapat membuat kelompok sel kita secara online. Dan tanpa membuang masa, mari kita mulakan kelompok sel kita dengan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Kasih setiamu Tuhan begitu besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bertemu di dalam persekutuan sel online kami pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan yang berharga ini. Engkau sudah merancangkannya dan menentukannya sesuai dan indah pada waktumu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah bertugas dan yang akan melayani pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami semua. Dan juga Tuhan pakai kami terus menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati terus persekutuan kami pada kali ini dan biarlah nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan pada saat ini. Kita mau membawa seluruh kehidupan kita, seluruh pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam setiap musim hidup kita, lewat suka dan duka, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, di dalam apa yang kita perbuat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mengangkat lagu ini. Kita hidup sampai ke hari ini karena kita percaya bahwa kita adalah milik Kristus, dan karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, segenap hidupku untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Oh, menyembah-Mu Tuhan.
Shalom kepada semua pemimpin dan anggota sel. Pada minggu ini kita akan mempelajari satu lagi nama Tuhan, yaitu Yehovah Tsidkenu, Tuhan keadilan. Saudara boleh perhatikan dasar firman Tuhan yang diambil daripada Yeremia 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Nabi Yeremia bernubuat bahawa akan datang waktunya di mana orang-orang akan hidup dalam kedamaian dan mengakui Tuhan sebagai kebenaran. Dalam konteks petikan ini, Tuhan akan memerintah sebagai raja atas bangsa Israel, walaupun pada zaman Yeremia mereka hidup mengikut kebenaran dan kehendak mereka sendiri, serta mereka tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Apakah manfaat untuk kita mengetahui Tuhan itu adalah Tuhan Tsidkenu, Tuhan keadilan atau Tuhan kebenaran? Mari kita melihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menubuatkan hukuman dan celaka terhadap para pemimpin rohani karena mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak memperhatikan keadaan umat Allah sehingga mereka hidup dalam dosa. Oleh kerana itu, dalam ayat yang kedua, Allah akan menghukum mereka kerana kehidupan ataupun perbuatan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Allah sendiri akan menghukum, dan Nabi Yeremia juga menegur perbuatan para pemimpin rohani kerana walaupun mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Ini adalah masalah manusia. Masalah dosa manusia tidak dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Oleh itu, apakah manusia dapat hidup dengan benar di hadapan Allah? Kerana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Yehovah Tsidkenu. Dalam Ayub 25 ayat yang keempat, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Saudara, ini adalah persoalannya. Ini adalah masalah manusia. Dapatkah kita hidup benar di hadapan Allah? Para pemimpin rohani umat Israel pada ketika itu, mereka adalah imam. Mereka tahu akan hukum Taurat, tapi mereka gagal untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh itu, dapatkah kita manusia ini hidup benar di hadapan Allah? Kerana tuntutan Allah itu sangat tinggi untuk kita dapat hidup benar di hadapannya. Oleh itu, bagaimanakah masalah manusia dapat diselesaikan? Hanya Allah sahaja yang dapat menyelesaikan masalah dosa manusia. Allah sendiri yang akan bertindak. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri ke mana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, banyak masalah atau pergumulan dalam hidup kita, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita merasa takut, kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi Tuhan bertindak untuk menyelamatkan kita semua. Kita lihat bagaimana penyelesaian Allah untuk setiap masalah kehidupan manusia yang tidak dapat hidup benar di hadapan Allah. Apakah janjinya dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ayat yang keenam, Allah bertindak di mana Dia menjanjikan kepada Daud bahawa Ia akan mengukuhkan kerajaan Daud selama-lamanya. Daripada keturunan Daud, Ia akan membangkitkan seorang raja yang akan memerintah umat Israel dengan kebenaran dan keadilan
Siapakah yang dimaksudkan dengan tunas keadilan ini bagi Daud? Dia adalah Yesus Kristus. Dalam ayat yang kelima, dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara, ramai orang yang mengalami perubahan hidup setelah mereka mengenal Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri kerana mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kerana kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus seorang yang pakar tentang hukum Taurat, tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, semuanya itu tidak bererti kerana dia mendapati bahawa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus dan bukan semata-mata mentaati hukum Taurat. Kita sangat bersyukur kerana mengalami hubungan dengan Yesus. Melalui Yesus kita ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, ketaatan dan kebenaran. Walaupun kita pernah jatuh dalam dosa, tapi kita masih ada harapan untuk kembali bertaubat dan datang kepada Yesus, untuk kita dapat hidup damai dengan Allah, kerana manusia tidak dapat hidup dengan benar tanpa Yesus. Tunas adil, yaitu Yesus akan membawa pembebasan dan damai bagi umatnya. Saudara boleh perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini adalah satu anugerah yang terbesar bagi kita. Rancangan penyelamatan Allah itu tidak pernah gagal. Walaupun manusia seringkali jatuh di dalam dosa dan kita mengalami kegagalan dalam hidup, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tentang nama Tuhan, yaitu Yehovah Tsidkenu, Tuhan keadilan, Tuhan kebenaran, yang dapat membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebagai penutup, Tuhan kita adalah Yehovah Tsidkenu, akan mendorong kita untuk hidup damai dengan Allah dan memiliki kepastian akan keselamatan kita, kerana iman kita dalam Yesus dan bukan dengan kekuatan dan perbuatan kita secara manusiawi. Kita hanya dapat dibenarkan oleh iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus dan bukan dengan perbuatan luaran kita semata-mata. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Bapa di syurga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau sepanjang hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau menyertai kami. Apapun yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami Tuhan, kiranya itu Tuhan Yesus menjadi berkat di dalam keluarga kami. Bapa di syurga, kami bersyukur juga Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan Yesus kami dapat mengadakan persekutuan kami dengan secara online Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang mendengar, keluarga-keluarga di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya mereka juga Tuhan Yesus layak untuk memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus karena dapat dihidangkan dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar tadi Tuhan Yesus. Kiranya itu Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi iman kami. Dan begitu juga Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus dapat kami implikasikan di dalam kehidupan kami. Berdoa juga khusus Tuhan untuk anak-anak kami yang telah memasuki alam persekolahan dengan norma yang baru. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberikan mereka perlindungan. Jauhi mereka Tuhan Yesus daripada pandemik COVID-19. Begitu juga Tuhan Yesus dengan setiap SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mematuhi dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga yang pada saat ini Tuhan Yesus yang berduka maupun mengalami situasi yang tidak
mengizinkan pada saatnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan Yesus mencukupkan mereka. Begitu juga Tuhan Yesus yang sakit pada saatnya Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kesehatan yang baik. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberikan bilur-bilur kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Engkau. Supaya setiap mereka yang sakit dapat disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pembukaan gereja kami. Tidak lama lagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami dapat bersekutu sekali lagi di gereja kami. Tapi dengan cara baru Tuhan Yesus. Normal yang baru Tuhan Yesus. Kiranya setiap apa yang telah dirancang Tuhan Yesus akan berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Berkati juga setiap mereka yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan gereja kami Tuhan Yesus. Untuk siap untuk melayani akan Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus Seceri Konyong. Begitu juga dengan para pastor, penginjil maupun para staf Tuhan Yesus yang menjalankan tugas untuk SOP dengan norma yang baru nih Tuhan Yesus. Supaya mereka menjalankan dengan baik Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka pelindungan, kesehatan semuanya Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus, kelompok sel kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Engkau. Walaupun kami berkelompok sel secara online Tuhan Yesus, tapi iman kami Tuhan Yesus, firman Tuhan dapat kami dengar dan dapat kami implikasikan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin sel, supaya setiap mereka Tuhan Yesus ada inisiatif untuk jemaat mereka sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua ini Tuhan Yesus kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin.